Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks deskripsi. Pembelajaran hari ini akan menggunakan media Canva dan Styrofoam, sehingga kalian tidak hanya memahami materi, tetapi juga bisa mengamati objek secara langsung. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian teks deskripsi, menjelaskan tujuan dan ciri-ciri teks deskripsi, menyebutkan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, serta menulis teks deskripsi berdasarkan pengamatan objek. Nah, kalian tahu gak apa pengertian dari teks deskripsi? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup ya. Tentunya, supaya kita bisa memaparkan suatu hal dengan jelas, kita butuh detail-detail dari hal yang ingin dijelaskan dalam teks tersebut. Apa sih tujuan dari teks deskripsi? Menurut Uttara Dewa tahun 2007, tujuan deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Nah, apa saja sih ciri-ciri teks deskripsi? Ciri-ciri teks deskripsi dibedakan menjadi 3 hal, yaitu tujuan, objek yang dideskripsikan, serta isi teks itu sendiri. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada berdasarkan tujuan teks deskripsi. Karena teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara rinci dan jelas, mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan, maka teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Untuk itu, teks deskripsi itu biasanya menggunakan 5 indera ya. Yang pertama penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Untuk memberikan kesan yang kuat, menggunakan kata sifat seperti besar, harum, panas, dan kata keterangan atau adverbia seperti dengan perlahan, secara halus, atau sangat tajam untuk menghidupkan cerita dan mengunggah imajinasi pembaca. Terus yang kedua, ada berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus ya, artinya yang dideskripsikan itu bukan sesuatu yang umum atau abstrak, melainkan objek yang spesifik dan dapat diamati secara langsung. Contoh objek yang bisa dideskripsikan itu tuh seperti tempat. Nah, tempat itu seperti rumah tua di tepi danau. Kalau benda tuh seperti sepeda peninggalan kakek. Orang atau tokoh seperti guru favorit dengan gaya mengajar unik. Hewan dan tumbuhan seperti kucing Persia berbulu lebat. Nah, objek ini ditulis juga sifatnya personal ya, berdasarkan pengalaman atau pengamatan penulis. Yang ketiga, ada berdasarkan isi teks deskripsi. Nah, isi teks deskripsi harus menggambarkan objek secara rinci, jelas, dan lengkap. Jadi, ceritakanlah berdasarkan fakta, sistematis, dan menggunakan gaya bahasa yang jelas, agar pembaca dapat memahaminya. Lalu ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada judul. Dimulai dari judul yang bertujuan untuk menggambarkan isi teks. Contohnya kayak judul teks di atas nih. Karena judul teksnya itu sekolahku, otomatis isi teksnya menggambarkan suasana di sekolah penulis ya. Terus yang kedua ada kalimat topik. Kemudian ada kalimat topik yang berisi kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan. Kalau pada contoh teks di atas, kalimat topiknya itu terdapat pada kalimat pertama, yaitu sekolahku tampak bersih. Di sini berarti penulis ingin memberi gambaran ke kita dan pembaca yang lain kalau sekolahnya itu terlihat bersih. Yang ketiga, ada deskripsi. Nah, bedanya dengan kalimat topik, deskripsi ini berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Bisa dari wujudnya, baunya, rasanya, suasana, dan lain sebagainya. Contoh deskripsi pada teks di atas terdapat pada kalimat kedua sampai ke-6 ya. Yang terakhir ada simpulan. Struktur teks deskripsi yang terakhir ada simpulan yang merupakan bagian penutup teks. Biasanya berisi pendapat atau kesan dari si penulis terhadap hal yang dideskripsikan. Kesimpulan pada teks di atas adalah penulis dan teman-temannya jadi bisa belajar lebih giat lagi karena lingkungan sekolahnya yang bersih.
Lalu ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama itu menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas atau konkret. Teks deskripsi sering memakai majas atau gaya bahasa untuk memperjelas gambaran objek agar lebih hidup dan tidak datar. Majas membantu pembaca membayangkan objek secara lebih konkret dan menarik. Contohnya seperti wajahnya cerah seperti matahari pagi. Angin berbisik lembut di antara dedaunan. Nah, majas yang sering digunakan antara lain perumpamaan atau simile, personifikasi, dan metafora. Lalu yang kedua, ada menggunakan kalimat rincian. Teks deskripsi menyajikan detail atau rincian tentang objek yang dideskripsikan, baik bentuk, warna, ukuran, suasana, maupun sifatnya. Kalimat rincian membuat gambaran menjadi jelas dan spesifik. Contohnya tuh seperti ruang kelas itu memiliki dinding berwarna putih, jendela kaca besar, dan bangku kayu yang tersusun rapi. Pantai tersebut berpasir putih halus, air lautnya biru jernih, dan ombaknya tenang. Yang ketiga ada menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan. Teks deskripsi menggunakan kata-kata indrawi atau panca indera agar pembaca merasa seakan-akan berada langsung di tempat kejadian. Bahasa ini melibatkan penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Contohnya seperti aroma kopi hangat tercium dari sudut ruangan, atau juga suara burung berkicau terdengar nyaring di pagi hari. Udara dingin menusuk kulit. Yang keempat ada menggunakan kata ganti orang. Teks deskripsi dapat menggunakan kata ganti orang seperti aku, kami, dia, mereka untuk menunjukkan sudut pandang penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Contohnya, aku melihat taman itu dipenuhi bunga warna-warni. Kami menikmati sejuknya udara pegunungan, atau dia memiliki senyum yang menenangkan. Penggunaan kata ganti ini membuat teks terasa lebih personal dan hidup. Nah, lalu ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, teks ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Maksudnya tuh, teks ini tidak tergabung atau dicampur adukan dengan teks lain. Fokus utamanya adalah menggambarkan objek secara rinci, lengkap, dan jelas. Contohnya seperti, Pantai Kuta adalah pantai berpasir putih yang terletak di Bali. Setiap sore, langitnya memancarkan warna jingga keemasan. Suara ombak yang bergulung perlahan berpadu dengan tawa wisatawan yang menikmati senja. Aroma garam laut menyegarkan udara, sementara pasirnya yang halus seperti wedak membuat siapapun betah duduk berlama-lama. Yang kedua ada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya, teks ini tergabung atau dicampur dengan teks lain. Bisa muncul dalam cerpen, novel, teks iklan, teks berita, dan sebagainya. Contohnya tuh, ia duduk di kursi tua berwarna coklat pudar, ukiran bunga di sandarannya nyaris terhapus oleh waktu. Di sudut ruangan itu, sebuah lampu gantung berdebu tergantung lesu. Hanya sesekali bergoyang diterpa angin dari jendela yang terbuka setengah. Yang kedua, ada jenis teks deskripsi berdasarkan isi. Sementara itu, berdasarkan isinya, teks deskripsi dibedakan menjadi yang pertama yaitu teks deskripsi spasial, merupakan teks yang menggambarkan objek dari sudut pandang ruang dan waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan posisi, bentuk, atau susunan suatu benda atau ruang secara jelas. Biasanya digunakan untuk mendeskripsikan lokasi, tata letak, atau suasana tempat. Contohnya tuh seperti, perpustakaan itu terdiri dari 3 lantai. Di lantai dasar, rak-rak buku berjajar rapi membentuk lorong-lorong sempit. Meja baca tersebar di dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Suasana tenang dan aroma kertas tua menyambut setiap pengunjung yang masuk. Yang kedua ada teks deskripsi objektif, merupakan teks yang menggambarkan objek apa adanya, tanpa diberi tambahan opini atau pendapat penulis. Contohnya itu seperti, gajah adalah hewan mamalia besar yang memiliki belalai panjang. Ia hidup dalam kelompok dan biasanya tinggal di padang rumput atau hutan tropis. Warna kulitnya abu-abu dan tubuhnya dilapisi kulit tebal. Yang ketiga ada teks deskripsi subjektif.
merupakan teks yang menggambarkan objek dengan adanya tambahan opini atau pendapat penulis, meliputi apa yang dilihat, didengar, maupun dirasakan. Contohnya seperti, kakekku adalah sosok yang hangat dan bijaksana. Senyumnya selalu membawa ketenangan seperti sinar matahari pagi yang menembus kabut. Suaranya lembut namun penuh wibawa, membuat siapapun yang mendengarnya merasa damai. Cara menulis teks deskripsi. Nah, untuk membuat teks deskripsi yang benar, kamu bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan topik. Pertama, pilih topik yang ingin kamu deskripsikan, misalnya seorang tokoh, idola, teman, keluarga, tempat, benda, hewan peliharaan, atau dan lain sebagainya. Yang kedua, ada melakukan pengamatan. Selanjutnya, kamu bisa mulai amati objek yang ingin dideskripsikan. Gunakan semua indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, atau perasa untuk menggambarkan objek secara lengkap. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Kerangka teks deskripsi berkaitan dengan struktur teksnya ya. Kamu masih ingat gak ada apa aja struktur teks deskripsi itu? Yang keempat, ada menyusun kalimat dengan baik. Setelah itu, tulislah setiap kalimat deskripsi secara jelas dan tidak bertele-tele. Pastikan tata bahasa dan ejaan sudah benar, supaya tidak membuat bingung pembaca. Yang kelima, jujur. Ini yang paling penting guys. Dalam menulis teks deskripsi, sebisa mungkin berdasarkan pengalaman sendiri, bukan menyalin dari sumber lain. Selanjutnya, kita akan menggunakan Stereoform sebagai media konkret. Di depan kita terdapat miniatur lingkungan sekolah yang terbuat dari Stereoform. Perhatikan bentuk bangunan, warna, ukuran, dan suasana yang terlihat. Nah, silakan amati objek ini menggunakan panca indera kalian. Apa yang kalian lihat dan bagaimana suasananya? Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.